Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Satya Negara Indonesia, jurusan Ilmu Hubungan Internasional, ingin mempresentasikan paper kami yang berjudul Kebijakan Strategis Korea Utara dan Pengaruhnya Terhadap Negara Lain. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Ahmad Syuhaimi, saya sendiri, kemudian ada Winda Febriana, dan Nadifa Ranalia Devta. Berbicara tatanan dunia saat ini, di mana tidak ada entitas atau status yang lebih tinggi satu negara daripada negara lainnya. Kami akan mencoba membahas bagaimana kebijakan strategis Korea Utara berjalan dan dampaknya terhadap negara lain dalam sudut pandang realis defensif. Korea Utara menerapkan kebijakan strategis, yaitu mengembangkan senjata nuklir dalam meningkatkan keamanan negaranya. Dengan situasi internasional yang anarkis seperti ini, kebijakan tersebut bisa diartikan sebagai kewaspadaan terhadap Korea Selatan karena berbatasan langsung. Namun di sisi lain, situasi ini menimbulkan ancaman terhadap kawasan. Bahkan negara-negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat, yang mana menimbulkan dilema keamanan. Jika dilihat dari perspektif kepentingan nasional, Korea Utara mempertahankan nuklir menjadi salah satu instrumen diplomasinya atas dunia internasional dalam meraih kepentingan nasionalnya. Yang menjadi alasan dari Korea Utara memanfaatkan nuklir ini ialah salah satunya rezim survive, yaitu Korea Utara memandang efek dari deteran yang dimilikinya. Kemampuan serang nuklir dapat menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup rezim Pyongyang, atau bisa disebut juga rezim komunis yang tetap ingin hadir di belahan bumi ini. Berbicara tentang defensive realism, menurut Kenneth Waltz, negara tidak sepatutnya secara berlebihan mengejar hegemon, sebab akhirnya sistem internasional tetap membuat aktor lain merasa terancam dan justru berbalik menyerang negara tersebut. Pandangan Waltz ini pun seringkali disebut sebagai defensive realism. Berikutnya, sistem internasional yang anarki ini menimbulkan konsekuensi bersamaan dengan ketiadaan otoritas yang dapat mengatur perilaku negara. Tentunya hal ini mengakibatkan negara-negara di dunia merasa tidak aman dan mendorong mereka agar dapat bersiap dalam menyelamatkan diri sendiri serta bertahan hidup. Pada umumnya, realisme defensif ini mengasumsikan bahwa negara di dunia tidak akan berlebihan dalam mengejar power. Negara hanya cukup mencapai tujuan utamanya dalam sistem yang anarki ini, survival. Atau pada intinya, realisme defensif berpendapat bahwa negara lebih mengedepankan cara-cara yang moderat dan tidak agresif di dalam mencapai tujuan keamanan sekaligus mempertahankan diri. Berikutnya adalah keamanan. Sejalan dengan pandangan realis defensif, maka untuk mencapai suatu kedaulatan sekaligus menjaga keamanan, suatu negara membutuhkan power dan teknologi nuklir bisa menjadi salah satu cara dalam peningkatan kemampuan militernya. Tiap negara dituntut untuk berdiri sendiri dalam pemenuhan kebutuhannya, serta mengurangi ketergantungan pada negara lain. Maka dalam rangka meningkatkan pertahanan dan keamanan nasionalnya, Korea Utara memilih kebijakan peningkatan senjata militer berbasis nuklir. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya meningkatkan keamanan atau security maximizer. Tentunya kebijakan strategis ini menarik perhatian dunia internasional. Bagaimanapun, pengembangan senjata nuklir merupakan permasalahan yang sangat krusial bagi stabilitas keamanan kawasan dan juga luar kawasan seperti Amerika Serikat. Sebagai negara yang paling berpengaruh dalam geopolitik dan geostrategi global, diharapkan bisa mengimplementasikan kebijakan dan mempertahankan stabilitas keamanan Asia Timur, terutama semenanjung Korea yang mana sebagai kawasan strategis dalam hubungan internasional di Asia Timur. Lalu pertanyaannya, mengapa kebijakan dari Korea Utara terkait pengembangan nuklir tersebut membuat negara lain terutama kawasan Asia Timur merasa terancam? Lantas, apa upaya yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam menghadapi maupun menghentikan pengembangan nuklir tersebut? Kami mempunyai landasan teori. Di dalam bukunya Kenneth Waltz menyatakan beberapa hal penting, yaitu satu, penyebab perang tidak hanya hakikat manusia yang agresif, tetapi juga struktur politik internasional yang anarkis yang mengharuskan setiap negara memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Perbedaan identitas budaya antar negara dapat dikesampingkan karena perilaku negara ditentukan oleh ekonomi dan militernya. Yang ketiga, ketertiban dunia dapat tercipta dalam situasi perimbangan kekuatan, di mana dua kekuatan besar atau superpower saling menggunakan kekuatan penggetar atau deterrence untuk menghindari peperangan. Dalam situasi anarkis adalah tidak bijaksana bila suatu negara memaksimalisasi kekuatan militer demi menguasai wilayah tertentu karena sistem internasional tentu akan menghukumnya. Yang kelima adalah segala upaya negara untuk menjadi kekuatan hegemonis di tingkat regional maupun internasional merupakan perbuatan bodoh dan tidak direkomendasikan. Kemudian kita berbicara tentang sejarah singkat dari kebijakan nuklir ini. Setelah Korea Utara merdeka, mereka membangun program nuklir tentunya dibantu oleh Uni Soviet. Jika dilihat dari kondisi tersebut, saat itu Korea Selatan lebih unggul daripada Korea Utara, terutama di bidang ekonomi dan militer. Tentunya hal ini menimbulkan inferioritas
pada negara Korea Utara, sehingga memicu Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklirnya. Dan pada tahun 1965, mereka mengembangkan penelitian nuklir di kota Yongbyon. Namun, pada akhir tahun 1970, pengembangan nuklir di Korea Utara berada di bawah pengawasan IAEA atau Badan Internasional di Bidang Energi Atom. Tapi mereka tetap gencar dalam pengembangan proyek nuklirnya. Untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, pada Agustus 2003, pertemuan 6 jalur atau Six Party Talks yang dihadiri Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Jepang, dan Cina hingga Rusia pun dibentuk. Akan tetapi, dalam beberapa kali pertemuan hingga sampai pada tahun 2007, belum ada hasil apapun yang diharapkan. Sebab kenyataannya, pertemuan yang diadakan beberapa kali tersebut kerap kali menjadi negosiasi yang alot, dan Korea Utara juga terus menjalankan uji coba senjata nuklirnya. Halo, saya Winda. Saya akan menjelaskan uji coba nuklir di Korea yang pada September 2016, uji coba ini dianggap menjadi yang terkuat yang dimiliki oleh Korea Utara dengan daya ledaknya yaitu 10 hingga 30 kiloton. Pada Agustus 2017 yang lalu, Defense Intelligence Agency menjabarkan bahwa Korea Utara juga akhirnya berhasil membuat daya ledak nuklir yang mampu dimuat ke dalam rudal balistik yang terdapat sesuai kemampuan jarak dan rudal balistiknya. Pada 2017, tepatnya 28 November, Korea Utara pun menyampaikan kepada publik bahwasanya uji coba rudal ICBM telah berhasil. Hwasong 15 pun diklaim bahwa mampu membawa hulu ledak nuklir serta jangkauannya pun dapat mencapai seluruh wilayah Amerika Serikat. Oke, sekarang kita akan membahas Korea Utara nuklirnya sebagai alat diplomasi. Diplomasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hard diplomasi ataupun soft diplomasi. Dalam melakukan kegiatannya, berkomunikasi yang dilakukan oleh para diplomat profesional dengan mewakili negaranya masing-masing. Umumnya kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan utama yaitu kepentingan nasional bagi tiap negara. Sebagai caranya yaitu bernegosiasi. Apa itu negosiasi? Negosiasi sendiri merupakan suatu kebebasan di dalam berpolitik serta integritas teritorial yang mempunyai fungsi yaitu untuk berjalannya diplomasi. Dalam ruang lingkup diplomasi, itu luas dan diantaranya adalah menyelesaikan perbedaan-perbedaan di antara negara sekaligus menjamin kepentingan-kepentingannya apabila negosiasi berakhir sukses. Diplomasi terbagi menjadi dua, yaitu soft diplomasi yang merupakan diplomasi dengan menggunakan penyelesaian secara damai ataupun dalam bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan, maupun ekonomi. Sedangkan hard diplomasi adalah penyelesaian dengan jalur peperangan agresi militer maupun politiknya. Soft diplomasi yaitu salah satunya adalah NPT. Kala itu Korea Utara memulai diplomasinya dengan soft diplomasi di mana mereka menyetujui perjanjian NPT. Hingga sampai pada kesepakatan perundingan Jenewa pada tahun 1994 dan berlanjut dengan mengikuti perundingan 6 jalur yang digelar pada tahun 2003. Dalam pengaktifan kembali nuklir Korea Utara, yaitu untuk memenuhi kepentingan di dalam mencapai posisi yang unggul. Dalam bernegosiasi juga mendapatkan berbagai variasi dalam bentuk bantuan ekonomi. Korea Utara sendiri tidak akan ragu untuk menggunakan hard diplomasi sebagai kebijakan apabila mereka telah mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya harus menghadapi serangan strike pertama dari Amerika Serikat. Dalam episode ketegangan tersebut, membawa ketegangan pula di wilayah Asia Timur dan hal tersebut berlangsung sejak 1970. Selama berlangsungnya negosiasi, Korea Utara memiliki kepercayaan mengenai program nuklirnya yang tidak hanya menjaga keamanan dari rezimnya, melainkan juga keuntungan ekonomi yang didapatkan dari program bantuan pangan hingga pendanaannya. Oleh karena itu, Korea Utara yang menjadikan program nuklir sebagai inti agenda utama dapat juga dipandang sebagai keinginan memanfaatkan nuklir instrumen diplomasinya menghadapi negara-negara lawannya. Dalam konteks internasional, suatu negara yang memiliki senjata nuklir memang mengakibatkan suatu perubahan, ditambah lagi rawan dengan konflik. Jika dikaitkan dengan senjata, memang memiliki nilai tawar yang sangat tinggi. Maka dalam hal ini, nuklir dikatakan sebagai sebuah instrumen untuk mengoptimalkan kekuasaan suatu negara. Akan tetapi,
keberadaan nuklir itu mampu mengakibatkan kemunculan permasalahan dan juga ketegangan yang baru di antara negara, baik di belahan dunia dan juga tidak luput menjadi ketegangan yang terjadi di Asia Timur. Dalam hal ini, Korea Utara telah berhasil dalam mengembangkan berbagai macam senjata nuklir yang dinilai mampu menandingi canggihnya teknologi dari Amerika Serikat. Dalam upaya keras pemerintah Korea Utara telah menghasilkan senjata nuklir yang juga sebagai bukti bagi rakyat serta dunia internasional bahwa meskipun negara Korea Utara memiliki perekonomian yang tidak cukup kuat, Korea Utara juga masih tetap mampu bersaing dengan menciptakan persenjataan nuklirnya untuk menjaga kestabilan keamanan negaranya. Agreed Framework. Apa itu Agreed Framework? Salah satunya menjadi alasan hal ini adalah pengembangan senjata nuklir yang sudah dijelaskan dengan cukup jelas oleh pemerintah Korea Utara bahwa dalam pembukuan program nuklir yang didapat dari sumber plutonium pada tahun 94 tidak menghasilkan timbal balik yang diharapkan. Pyongyang sendiri turut menuduh Amerika Serikat telah mengingkari Agreed Framework pada tahun 1994 yang telah disepakati ketika Amerika Serikat justru menunda pengapalan 500.000 ton minyak untuk Korea Utara. Dalam dalih penundaan dilakukan sebab Korea Utara tetap menjalankan program Highly Enriched Uranium. Jika menganalisis dari situasi ini, maka fokus serta perhatian Korea Utara ialah untuk menggalang kekuatan nasionalnya, yang mana hal tersebut dapat dinilai rasional dalam perspektif politik ekonomi yang mereka butuhkan. Harapan Korea sendiri adalah memberhentikan program nuklirnya. Korea Utara dapat memperoleh sejumlah bantuan di dalam bidang finansial maupun bidang-bidang lainnya, entah itu dari Amerika Serikat ataupun dari sekutu-sekutunya. Ya, saya di sini Nadifa Rahayadata. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di slide ini tertulis bahwa ketika Korea Utara akhirnya dapat bergerak maju dengan memanfaatkan program nuklir serta perilaku provokatifnya, Cina juga kala itu siap tidak siap, mereka merasa harus memutuskan hubungannya dengan tetangganya tersebut. Dan Cina juga mulai mengurangi dedikasinya dalam beraliansi dengan Korea Utara, hingga mulai ikut memberikan tekanan terhadap Korea Utara. Tidak sedikit pula cendekiawan Cina terkemuka yang saat itu menilai permasalahan Korea Utara itu dengan menyarankan Cina untuk merubah prioritas kebijakan Cina mengenai semenanjung Korea. Sebab Cina sendiri sudah mencapai batas di mana ia merasa harus menghentikan kerugiannya dan melepaskan Korea Utara. Dan selain dari argumen-argumen ilmiah dari para cendekiawan Cina itu mengenai dukungan Cina atas UNSCR 2094, pemerintah Cina pun juga mengambil langkah yang lebih jauh dalam menanggapi uji coba nuklir Korea Utara. Salah satunya yaitu dengan membuat Bank of China, memblokir seluruh transaksi dengan Bank Besar Korea Utara tepat pada awal Mei. Kemudian di tanggal 7 dan 8 Juni, Presiden Amerika Serikat Barack Obama beserta Presiden China yang baru yaitu Xi Jinping mulai mengadakan pertemuan informal di Sunnylands, California. Dengan tujuan untuk membuat kesepakatan satu sama lain di dalam berurusan dengan Korea Utara yang saat itu sangat provokatif. China dan Amerika Serikat juga telah mencapai konsensus di mana Korea Utara harus meninggalkan program nuklir negaranya, dan kedua negara ini akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Semenanjung Korea dianggap sebagai kawasan yang strategis bagi hubungan internasional di Asia Timur, sebab Semenanjung Korea memiliki arti yang cukup penting dalam mempertahankan kepentingan nasional bagi keempat negara yang termasuk ke dalam Asia Timur, yaitu China, Jepang, Rusia, hingga Amerika Serikat, dan juga dalam mempertahankan balance of power di wilayah Asia Timur. Kemudian, upaya negara lain dalam denuklerisasi Korea Utara. Denuklerisasi sendiri merupakan kata yang dibuat dalam permasalahan nuklir di Korea. Kata ini telah diperbincangkan di dalam penghapusan program senjata nuklir. Dan hal ini berarti pelucutan senjata. Istilah ini ada saat akhir tahun 1990, di mana saat itu Korea sangat berambisi terhadap senjata nuklirnya. Dan pada tahun 1992, di saat Korea Utara berambisi membuat program nuklirnya sendiri, Korea Utara dengan Korea Selatan mengadakan kerjasama dengan mendeklarasi denuklerisasi semenanjung Korea. Kata denuklerisasi ini bertahan karena adanya komitmen Korea Utara untuk meninggalkan senjata nuklirnya ketika Pyongyang mundur dari NPT di tahun 2003. Secara khususnya, stabilitas dari keamanan di daerah kawasan mengenai senjata nuklir itu merupakan permasalahan yang sedang menjadi isu ramai. Dan pada akhirnya, keberadaan dari nuklir Korea Utara itu dianggap sebagai ancaman bagi dunia.
Amerika Serikat sendiri berpendapat bahwa kebijakan yang akan diambil menyangkut kawasan Asia Timur itu merupakan kebijakan yang sangatlah krusial. Dan dalam mengantisipasi beberapa tahun ke depan, tentu saja pengambilan kebijakan perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan terjadinya ketegangan maupun berujung dengan peperangan. Maka dari itu pula Amerika Serikat pun akhirnya memutuskan untuk membangun pertahanan rudal balistik ketat tepat di Korea Selatan dengan tujuan untuk melindungi aliansinya itu atas ancaman oleh nuklir Korea Utara. Dan tidak hanya itu juga, Amerika Serikat pun melakukan pelatihan yang bergabung dengan Jepang dan Korea Selatan. Seperti yang sudah mereka lakukan di tahun 2017, di mana latihan gabungan antara Jepang serta Amerika Serikat juga turut melibatkan sebanyak 14.000 tentara dari Amerika Serikat beserta kelengkapan perang lainnya seperti kapal induk. Upaya Amerika Serikat atas denuklerisasi Korea Utara juga dilaksanakan dengan menghapus segala macam kegiatan beserta infrastruktur nuklir Korea Utara, dan juga memenuhi tujuan untuk mempertahankan prestasi Amerika Serikat selaku negara pemenang di dalam menjaga perdamaian dunia. Jika mengulik dari kasus Tiongkok yang ingin menjaga stabilitas kawasannya, maka kebangkitan dari Tiongkok di semenanjung Korea itu dianggap sebagai flashpoint serta ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat, dan juga menjadi kompetisi di antara kedua negara. Disinyalir, upaya-upaya seperti diplomasi serta pertemuan khusus yang digunakan sebagai alat yang utama agar dapat bernegosiasi dengan Korea Utara. Kesuksesan yang didapatkan tidak begitu besar, sehingga menciptakan pilihan alternatif, yakni seperti isolasi dan pengurangan kemungkinan serangan militer. Kawasan Asia Timur sendiri melancarkan upaya di dalam menekan ketegangan dan kemungkinan terjadinya konflik antar negara dengan melakukan CMB atau Confidence Building Measure, dan baik secara formal maupun non formal, yaitu melalui unilateral, bilateral hingga multilateral. Proses ini pun meliputi dimensi militer maupun non militer dan dapat dilakukan dalam 3 bentuk kebijakan, yaitu yang pertama dengan langkah-langkah deklarasi, seperti menyatakan untuk tidak melakukan serangan pertama baik dalam bentuk apapun dan atau menyetujui untuk tidak menggunakan jenis persenjataan tertentu jika konflik bersenjata terpaksa tidak dapat dihindari. Yang kedua, upaya transparansi, baik berupa tukar-menukar informasi, menjalani komunikasi, pemberitahuan mengenai aktivitas militer, dan pemberian izin untuk saling melakukan observasi maupun inspeksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan keamanan bersama. Kemudian yang terakhir, upaya-upaya pembatasan, seperti usaha untuk membatasi resiko, melarang keberadaan sistem persenjataan di suatu kawasan. Kemudian tiba kepada penutup dari presentasi kami, kesimpulannya adalah dengan situasi politik internasional yang tanpa pemerintahan, berarti dalam kondisi anarkis seperti ini tidak ada jaminan mengenai keamanan bagi negara-negara agar bisa mendapatkan perlindungan dari pihak manapun. Bahkan kecurigaan antara satu sama lain merupakan hal yang tidak dapat dihindari juga. Sebab situasi internasional yang begitu dinamis dan sempat diprediksi menyebabkan negara harus selalu dituntut untuk siaga terkait isu keamanan nasionalnya, juga dalam pengembangan militer suatu negara. Oleh karena itu, Korea Utara menerapkan kebijakan strategis dengan meningkatkan pertahanan dan keamanan dengan senjata berbasis nuklir dengan tujuan mengejar kepentingan keamanan. Karena di situasi terkini, rasanya juga sulit untuk Korea Utara jika ingin mendapatkan status hegemon dengan ekspansi kekuasaan kawasan. Korea Utara juga menggunakan kebijakan nuklir sebagai senjatanya untuk diplomasi, sebagai penjamin bagi eksistensi rezim komunisnya di politik internasional, kemudian sebagai alat yang dapat menaikkan harga tawar dalam proses negosiasi dan sebagai pertahanan nasional. Akan tetapi, kebijakan yang dilakukan Korea Utara juga menimbulkan ancaman di masyarakat internasional, terutama di kawasan Asia Timur. Maka dari itu, Korea Selatan, Cina, Jepang bersama Amerika Serikat berusaha untuk memujuk Korea Utara dalam mencapai tujuan, yaitu denuklerisasi. Namun, perjanjian yang telah ditandatangani kerap kali tidak berhasil. Dibuktikan dengan Korea Utara beberapa kali melanggar dan mundur dari perjanjian dan kembali melanjutkan mencoba senjata nuklir hingga saat ini. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu pun, Korea Utara sedang mengembangkan rudal balistik dengan hulu ledak nuklir yang diklaim lebih canggih daripada sebelumnya. Kemudian, kami selaku kelompok pertama memiliki saran bahwa dalam kasus ini dibutuhkan sinergi dan integrasi dari masyarakat internasional, sebab isu persenjataan nuklir ini bukan hanya akan mengganggu kestabilan kawasan saja, melainkan juga menjadi risiko ancaman lebih besar, baik itu bagi masyarakat dunia dan juga memiliki kemungkinan yang terburuk, yaitu adalah pecahnya perang. Maka dari itu, Dewan Keamanan PBB yang mempunyai wewenang dalam isu keamanan dunia itu memang diperlukan untuk formulasi khusus dan ditindaklanjuti secara tegas serta berkelanjutan dalam menangani persenjataan nuklir Korea. Kami dari kelompok 1, sekian presentasi kami. Terima kasih.